Kali ini kita akan membahas tentang logika if. Di sini saya tidak membuat file HTML. Hanya menggunakan berkas JavaScript saja. Di berkas tak berjudul ini, kita save dulu, nama if-else formatnya JS. Baiklah, sekarang kita mulai. If adalah sebuah pernyataan di dalam bahasa pemrograman. Pernyataan if digunakan untuk mengevaluasi ekspresi atau kondisi tertentu, dan menjalankan blok kode tertentu, jika kondisi tersebut true alias benar. Jika kondisi if bernilai salah yaitu false, blok kode tersebut akan diabaikan. Maksudnya begini, kata if itu dalam bahasa Indonesia berarti, jika. Ada beberapa bentuk pernyataan if yang umum digunakan. Yang pertama, bentuk if tunggal. If buka kurung, di dalam kurung ini tempat kita menulis kondisinya. Lalu buka kurawal. Di dalam kurung kurawal ini, kita menulis kode yang akan dijalankan jika kondisi benar. Misalnya, kita tentukan kondisinya, usia identik dengan 25. Artinya, apabila nilai usia ini identik dengan 25, maka kondisinya benar. Tapi bila usia bernilai selain dari 25 maka kondisinya salah. Kalau kondisinya benar, apa yang akan kita lakukan? Nah, di dalam kurung kurawal inilah kita menulis kodenya, apa yang harus dieksekusi apabila kondisinya benar. Misalnya kita isi, console.log usianya benar 25. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu usia dan berapa usianya? Jadi, di atas kode if ini kita beritahu dulu, apa itu usia. Yap, ternyata usia adalah sebuah variabel let dan nilai datanya 0. Kalau begini, rasanya tidak perlu kita coba, karena kita sudah tahu jawabannya. Usia itu bernilai 0. Sementara blok kode if hanya akan dieksekusi apabila kondisinya, usia identik dengan 25. Karena nilai dari usia yang sebenarnya adalah 0, maka if tidak akan menjalankan perintah konsol. Coba saja. Save dulu, baru play. Pada jendela lakukan, pilih bahasa JavaScript dan kompilatornya browser Eruda. Yaps, tidak ada apapun di sini, karena konsol log tidak dieksekusi oleh kode if. Sekarang coba kita ganti nilai usia. Usia adalah variabel let, itu artinya nilainya bisa diubah, seperti yang sudah kita bahas. Usia sama dengan 25. Nah, kalau begini, kondisi if terpenuhi, yaitu usia identik dengan 25. Artinya blok kode di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Pada jendela konsol nantinya, akan tampil log yang berisi usianya benar 25. Save, and go. Yaps, log atau pesannya tampil di papan konsol. Oke, di dalam aplikasi pada kenyataannya, nilai usia itu diisi oleh orang lain. Jadi kita pakai jendela interaktif untuk mengisi nilai usianya. Pada usia kita pakai prompt. Masih ingat dengan prompt PT? Yap, sebuah jendela interaktif yang memberikan nilai input berupa teks. Isi label promptnya, misalnya masukin usia kamu. Nah, nilai variabel usia adalah nilai input dari prompt yang diisi oleh user. Kita coba, jika nilai yang dimasukkan adalah 25, maka log akan tampil di layar konsol. Kalau nilai selain 25 tidak ada log di sana. Loh, kok tidak tampil, tadi saya isi 25. Tunggu dulu, masalahnya adalah tipe data. Begini, nilai yang diberikan oleh prompt adalah tipe data string atau teks. Bukan tipe numbers, sementara kondisi if, kita membuatnya number. Ingat, tipe data number penulisnya tanpa tanda petik. Sementara teks di dalam tanda petik. Jadi, kasus kita sekarang. Prompt memberikan nilai dengan tanda petik karena bertipe string. Kondisi yang kita bandingkan di sini adalah 25 tanpa petik, ini jelas berbeda. Jadi, solusinya ada dua pilihan, yang pertama kita konversi teks yang diberi oleh prompt ke number. Atau yang kedua, kita beri tanda petik pada angka 25 yang menjadi kondisi logika if. Nah,
Di sini kita konversi nilai dari prompt menjadi bilangan desimal saja. Salah satu caranya yaitu pakai parsefloat. Masih ingat parsefloat? Di video kedua kita pernah membahas function ini. Parsefloat dalam kurungnya, kita masukin prompt, di dalam kurung prompt labelnya berapa usia loh. Save, lalu play. Isi 25, oke. Yaps, lognya tampil, mantap. Nah, beginilah cara kerja if bentuk tunggal, yang umum digunakan. Yaitu hanya menjalankan blok kode apabila kondisinya benar saja. Tapi, kalau kita ingin blok kodenya dijalankan saat kondisinya salah, itu artinya, kita harus membuat dua blok kode. Kode yang pertama untuk kondisi yang benar, sementara kode yang kedua untuk kondisi yang salah. Bentuk ini umumnya disebut if-else. Contoh penggunaan if-else. If usia identik dengan number 25, maka blok kode yang benar menampilkan log, mantap usia Anda 25. Di samping tutup kurawal, kita tambah else lalu buka kurawal. Di dalam kurawal else inilah, kita isi blok kode untuk kondisi yang salah. Misalnya konsol log, usia kamu bukan 25. Nah arti dari kode if-else ini adalah, jika usia identik dengan number 25 maka pesan yang akan tampil, mantap usia kamu 25. Tapi kalau usia bukan number 25 maka, log yang tampil, usia kamu bukan 25. Jadi di sini ada dua kemungkinan, antara kondisinya benar atau kondisinya salah. Komputer hanya menjalankan salah satu blok kode tersebut. Save dulu. Dan kita run. Coba masukin angka 25, dan OK. Yaps, yang dieksekusi adalah blok kode kondisi yang benar. Oke, kita coba lagi, kali ini masukin angka selain 25. Yaps, selain dari number 25, blok kode yang dijalankan oleh program adalah else. Beginilah kira-kira cara penggunaan pernyataan if bentuk if-else. Nah sekarang, bentuk ketiga yang sering digunakan adalah nested if, atau if-else if-else. Yaitu lebih dari dua blok kode. Maksudnya, nested if digunakan jika kita punya tiga kemungkinan atau lebih. Kalau bentuk tunggal hanya punya satu kemungkinan, jika tidak sama dengan kondisi maka tidak ada blok kode yang dieksekusi. Kalau bentuk if-else, punya dua kemungkinan blok kode yang akan dijalankan. Antara kondisi benar dan salah. Nah kalau nested, dia bisa banyak kemungkinan. Contohnya, if usia sama dengan 25, maka lognya mantap usia kamu 25. Setelah tutup kurawal kita buat else spasi if. Nah di sini buat kondisi kedua, contohnya, usia kurang dari 25, buka kurawal. Di dalam kurawal ini kita buat blok kode untuk kondisi if kedua, misalnya konsol log, usia kamu di bawah 25. Dari kode ini, kita punya dua kondisi if. Kondisi if yang pertama, apabila usia identik 25, kondisi if kedua usia kurang dari 25. Coba kita tambah lagi. Else if dalam kurung kondisi ketiga, usia lebih besar dari 25, buka kurawal. Di dalam kurawal ini kita buat blok kode untuk kondisi yang ketiga, misalnya log, usia kamu di atas 25, kapan meritnya? Jadi sekarang kita punya tiga kondisi if dan tiga blok kode. Kondisi pertama usia identik dengan 25, blok kodenya log mantap. Kondisi kedua usia di bawah 25, blok kodenya usia kamu di bawah 25. Dan kondisi yang ketiga usia di atas 25, blok kodenya usia kamu di atas 25 bla bla bla. Nah, sekarang bagaimana jika semua kondisinya salah? Bisa saja, inputnya memberikan nilai yang bukan dari tiga kondisi itu.
Jadi di sini kita tambah LC. Blok kode yang dijalankan, apabila tidak cocok dengan tiga kondisi di atas. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kondisi kedua juga tidak sama, dan kondisi ketiga tidak benar, maka komputer akan mengeksekusi blok kode yang else, maksudnya yang bukan semuanya. Jadi, kita buat blok kode else adalah, alert dalam kurung pesannya. Masukin angka, bro. Nah artinya jika tiga kondisi if itu tidak ada yang benar, maka jendela pesan akan muncul. Save. Dan kita coba, satu persatu kondisinya. Masukin angka 25, oke, blok kode pertama dijalankan. Coba lagi. Masukin angka di bawah 25, lalu OK. Yaps, ini blok kode yang kedua. Coba lagi, angka di atas 25. Mantap. Blok kode ketiga yang dieksekusi. Sekarang kita coba masukin selain dari ketiga kondisi itu, misalnya. Bodoh amat. Dan, yaps alertnya muncul. Oke, jadi beginilah kira-kira cara menggunakan pernyataan if yang umum digunakan. Yang penting untuk diingat, format penulisan if dalam JavaScript, kondisinya di dalam kurung biasa, dan blok kodenya di dalam kurawal. Selain contoh ini, masih banyak lagi kondisi if, bahkan ada yang kompleks. Yaitu penggunaan logika atau, dan logika dan. Maksudnya kalau contoh if ini, hanya satu kondisi di dalam satu if, yaitu. If usia identik dengan 25. Satu if satu kondisi, dua if dua kondisi. Sangat sederhana. Nah, ada satu if yang memiliki lebih dari satu kondisi. Contohnya. Usia identik 25 atau usia identik 26. Logika atau, ditulis menggunakan simbol garis tegak dua buah. Penggunaan logika atau, membuat kondisi benar menjadi lebih dari satu. Jika usia identik dengan 25 dinyatakan benar, kalau usia identik 26 dinyatakan benar juga, karena menggunakan logika atau. Jadi usia itu harus 25 atau 26. Selain 25 atau 26 semua dinyatakan salah. Jadi di dalam satu if, kita bisa menggunakan lebih dari satu atau. Misalnya jika usia 25 atau 26 atau 30 dan seterusnya. Kemudian juga ada logika dan. Pakai simbol dan atau ampersand dua buah. Logika dan, membuat kondisi menjadi lebih detail. Contohnya. Kondisi benar, jika usia 25 dan jenis kelaminnya wanita. Kita buat dulu variabelnya. Let gender sama dengan undefined. Maksud dari undefined ini adalah, sebuah tipe data yang belum diisi. Artinya setiap data yang kosong, akan bernilai undefined. Jadi kalau menemukan tulisan undefined, di konsol atau dimanapun saat kita ngoding, itu artinya variabel yang bersangkutan belum memiliki nilai. Kembali ke kode if kita. Jadi penulisannya. If usia sama dengan 25 dan, gender identik dengan wanita. Syarat untuk menjadi benar, pada kondisi ini menjadi lebih kompleks. Kalau usianya adalah 25, tapi gendernya laki-laki maka itu kondisi yang salah. Begitu juga sebaliknya, jika gendernya wanita tapi usianya bukan 25, kondisinya juga tidak benar. Karena syaratnya ada dua, pertama usia 25 dan gendernya wanita. Dalam kasus yang lain, ada kondisi yang lebih kompleks lagi. Misalnya, jika wanita usia di bawah 30 atau laki-laki di bawah 35. Penulisannya. Di dalam kurung if. Kita buat pengelompokan dulu biar tidak bingung. Kelompoknya berada di dalam kurung. Kelompok 1 atau kelompok 2.
Kelompok 1 gender wanita dan usia di bawah 30. Kelompok 2 gender laki-laki usia kurang dari 35. Blok kode kondisi benar. LC. Blok kode kondisi salah. Coba kita tambah prompt pada gender. Captionnya, tulis yang benar laki-laki or wanita. Di dalam blok kode benar. Konsol log, ya kamu memenuhi syarat. Di dalam blok kode salah. Konsol log dalam petik usia kamu titik 2 tanda tambah, usia, tambah lagi, dalam petik jengkel titik 2, di luar petiknya tambah variabel gender. Yaps, jadi beginilah kurang lebih dari penggunaan logika if. Kalau ada yang kurang, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.